Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasr Jamaluddin. Ya, sekali dipanggil sempat ya. Hari ini saya dipercaya oleh panitia untuk membawakan materi ya, materi tentang tadi hari yang sebelumnya terkait eh, bagaimana menangani luka diabetes yang tidak kunjung sembuh yang tidak progres seperti itu. Nah, Bapak Ibu mungkin ini juga menjadi salah satu masalah yang sering Bapak Ibu hadapi di tahanan layanan ya, layanan di praktik ataupun di rumah sakit atau di praktek mandiri Bapak Ibu semua. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya share ya terkait materi kita pada hari ini. Oke, Bapak Ibu, ya, di sini sudah terlihat ya, itu identifikasi klinis luka diabetes yang tidak progresif ya, perspektif perawatan berbasis program dan strategi intervensi perawatan untuk reaktivasi proses penyembuhan luka diabetes. Nah, sebagai permulaan gambar ya, saya tampilkan salah satu luka ya, di mana ini salah satu luka yang mengalami keterlambatan ya, atau kekurangan progres ini proses penyembuhannya. Oleh saya sendiri, Bapak Ibu perkenalkan, sehari-hari saya sebagai tenaga pengajar di program studi keperawatan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan juga prakteknya di Dokter Indonesia. Kita alhamdulillah ada di Gorontalo dan di Makassar. Nah, Bapak Ibu, mungkin tadi Bapak Ibu dengan pemateri sebelumnya sudah banyak mendapatkan informasi terkait fisiologi dan informasi ya bagaimana proses penyembuhan luka itu bisa menjadi stagnan seperti itu. Tadi sudah bareng sama Dokter Indra ya bagaimana proses penanganannya, bagaimana proses patofisiologinya dan sudut pandangnya dari sisi kedokteran, khususnya dalam bidang eh, luka diabetes ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa glukus kaki diabetik itu sering tampak stabil namun tidak baik. Fenomena healing ini disebut dengan healing without progress ya seperti itu. Nah, jadi eh, kita sering melihat nih bahwa ternyata pasien saya ini lukanya merah, tapi merahnya ini stagnan begitu, sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun itu modelnya begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan yang signifikan. Malah biasa kadang ada perlebaran luka seperti itu. Nah, ini adalah gambar-gambar luka yang mungkin Bapak Ibu temukan di tempat prakteknya seperti itu yang mengalami masalah keterlambatan penyembuhan luka. Nah, kalau dari gambar ini mungkin Bapak Ibu sudah sering ada yang lokasinya di rusalis pedis, ada yang di plantar ya, kadang ada di jari-jari seperti itu. Nah, lokasi-lokasi ini juga menjadi lokasi yang sering terjadinya luka diabetes. Nah, bagaimana nih kita sebagai tenaga kesehatan sekali seperti praktisi luka untuk menangani masalah-masalah tersebut. Nah, dalam satu materi ini, Bapak Ibu, saya akan membahas sebuah studi kasus. Jadi, studi kasus itu adalah eh, sebuah penelitian yang melibatkan seorang pasien atau beberapa pasien yang kita ikuti sampai dia lukanya itu sembuh ataupun selesai. Itu yang disebut dengan studi kasus. Kalau tadi
kita sudah belajar teori sebelumnya. Nah, saya ingin pada kesempatan kali ini gitu kita real belajar ke pasien, dan pasiennya itu pasien yang kami tangani di tempat praktek kami itu di GoCare Indonesia. Nah, Bapak Ibu, ini ada pasien ya. Seperti yang tadi kami tampilkan fotonya di awal. Nah, ini ada pasien laki-laki usianya 65 tahun. Ya, keluhannya itu adalah luka yang tak kunjung sembuh sejak 1 tahun yang lalu. Jadi lukanya ini udah 1 tahun ya, tidak sembuh-sembuh. Nah, riwayat penyakitnya itu telah menjalani operasi sebanyak 2 kali, sudah didiagnosis diabetes mellitus tipe 2, terus komplikasi sudah sampai ke saraf dan sampai ke kardiovaskuler. Seperti itu. Nah, jadi ini salah satu contoh yang mungkin nyata ya dan terjadi di pelayanan kesehatan. Nah, pas kebetulan ya pasien ini kami rawat, dia datang, beliau mengeluh bahwa dia sudah menjalani operasi 2 kali, terus sudah dirawat selama 1 tahun oleh perawat yang lain ya, seperti itu. Namun tidak ada perubahan yang signifikan, lukanya begitu-begitu saja, seperti itu. Sepertinya pasiennya jenuh dan ingin mencari solusi atau alternatif yang lain, sehingga datanglah beliau ke tempat praktek kami. Nah, seperti itu. Setelah kami kaji, ya ternyata memang betul ya, lukanya itu ya warnanya merah, tetapi stagnan seperti itu, atau itu tadi ya bahasanya healing without progress ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, masalah klinis yang sering terjadi adalah eh, adanya eh, keterlambatan atau proses penyembuhan luka yang stagnan, yang tidak terjadi perubahan di situ, seperti itu. Nah, karena tidak terjadi perubahan, makanya kita perlu memahami prinsip proses penyembuhan luka itu sendiri. Nah, kita sama-sama memahami bahwa proses penyembuhan luka itu ya biasa diawali dengan bleeding atau adanya perdarahan ketika terjadi luka. Setelah perdarahan itu berhenti oleh fibroblast ya yang mengeras dan eh, terbentuk eh, apa bekuan-bekuan darah di situ, sehingga darahnya itu berhenti. Ini proses ini akan terjadi seketika ketika tubuh kita mengalami luka seperti itu. Nah, ketika luka itu sudah melewati fase bleeding, maka berikutnya dia akan masuk ke fase inflamasi, di mana tubuh akan melakukan proses defris atau proses pembersihan jaringan-jaringan yang tidak sehat ataupun kuman-kuman yang dari luar ya, di mana tubuh akan mengeluarkan sistem pertahanan tubuh, sistem imun. Biasanya yang bergerak itu adalah makrofag ya, sistem imun kita yang akan memakan fagosit kuman-kuman yang berada dari luar. Nah, pada proses ini akan terjadi proses pembengkakan, nyeri, kemerahan, ya, hangat seperti itu di luka, itu yang kita sebut dengan inflamasi. Setelah proses inflamasi ini selesai, maka tubuh akan atau luka itu akan masuk ke fase berikutnya yang disebut dengan namanya fase proliferasi. Fase proliferasi ini dia akan masuk ke proses tumbuhnya jaringan baru. Biasanya jaringan baru itu ada dua, namanya granulasi yang berwarna merah tumbuhnya dari bawah ke atas, dan jaringan epitalisasi itu yang tumbuhnya dari tepi ke tengah, di mana bahan utama yang digunakan dalam menyusun jaringan baru itu berasal dari protein yang kita makan, dari vitamin-vitamin yang kita makan, ya, dari sayur, terus dari protein-protein ya yang kita makan itu, itulah yang akan digunakan oleh tubuh untuk menyusun sel-sel baru dan membentuk jaringan granulasi dan jaringan epitalisasi. Dan yang terakhir, ketika fase ini sudah terlewati, maka tubuh akan memasuki fase terakhir, yaitu disebut dengan remodeling atau maturasi, di mana di sini tubuh akan menguatkan jaringannya dan lukanya sudah tertutup sempurna. Dan ini bisa berlangsung sampai 2 tahun. Nah, proses inilah yang kita sebut dengan proses penyembuhan luka. Nah, tetapi harapannya kan proses penyembuhan luka itu selesai, bleeding itu di hari pertama, inflamasi itu maksimal hari ke-6, proliferasi itu maksimal hari ke-21. Hari ke-21 harapannya sudah masuk ke fase maturasi, yaitu lukanya tertutup sempurna. Seperti itu. Jadi kita tinggal menunggu 2 tahun, nanti dia akan kuat sendiri. Tetapi masalahnya, kebanyakan pasien itu yang mengalami perlambatan atau tidak adanya perkembangan perbaikan luka itu dia berhenti di fase proliferasi. Jadi dia tidak membaik ya lukanya, seperti itu. Jadi dia kelihatannya bagus, tapi tidak juga ada perkembangan yang signifikan sampai dia menutup dengan sempurna. Nah, kok bisa seperti ini gitu kan? Jadi nanti
tenaga kesehatannya mulai berpikir nih, sebenarnya apa sih yang terjadi sama pasien saya, kok ini sudah dirawat berbulan-bulan, ya tapi tidak ada kemajuan yang signifikan. Mulai itu kita membahas bagaimana ibu di rumah, bagaimana makannya, bagaimana nutrisinya, apa obatnya. Selain kita melihat dari sisi pasien, juga kita mungkin melihat dari sisi kita intervensi apa yang kita berikan ke pasien. Meskipun mungkin intervensi yang kita selama ini gunakan itu sudah tepat, tapi kemungkinan ada faktor penghambat yang membuat sehingga lukanya itu tidak maksimal. Sebentar Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu, kita lanjut ya, maaf tadi ada sedikit gangguan. Nah, eh, ada masalah-masalah yang muncul ketika proses penyembuhan lukanya itu terhambat, seperti lukanya tidak mengecil atau tidak ada terjadi penyembuhan luka yang maksimal. Terus granulasi tidak berkembang, ya. Jadi granulasinya ya begitu-begitu saja ya, tidak ada perubahan yang signifikan. Dan kadang malah inflamasinya itu berulang dan menetap. Jadi proses inilah yang menyebabkan terjadinya eh, tidak ada progres, ya, tidak ada progres. Sehingga kita harus memikirkan cara apa lagi yang bisa kita gunakan sehingga luka itu bisa menjadi eh, sembuh, ya, seperti itu. Nah, peran perawat ataupun tenaga kesehatan dalam hal ini ya, dalam menghadapi eh, masalah ya penyembuhan luka yang tidak maksimal ya, yang stagnan, yaitu yang pertama dia sebagai decision maker. Decision maker itu artinya kita yang bisa memutuskan apa langkah berikutnya yang kita bisa berikan kepada pasien ini. Maka kita rujuk misalnya ke spesialis beda vaskular kah untuk melihat bagaimana pembuluh darahnya, ya, atau masalah lainnya, atau kita mengganti intervensi atau mengganti balutan atau mengganti tindakan yang selama ini kita berikan ke pasien tersebut. Dan yang berikutnya adalah sebagai early detector. Early detector itu artinya apa ya? Kita melihat, kita bisa sebagai tenaga kesehatan yang bisa memeriksa secara dini ya, tindakan apa yang bisa kita berikan secara cepat, atau kita deteksi secara cepat apa yang bisa kita lakukan kepada pasien tersebut. Dan yang berikutnya adalah sebagai koordinator dalam perawatan. Jadi kita bisa koordinir ya tenaga kesehatan yang lain bagaimana kita menghadapi situasi ini. Kita juga bisa mengedukasi kepada pasien terkait apa yang perlu dilakukan dan juga keluarga ya seperti itu. Nah, apa sih definisi luka yang tidak progresif? Di sini dikatakan bahwa luka yang tidak sembuh secara progresif itu tidak ada penurunan luas luka sekitar 20-40% dalam 4 minggu atau 4 pekan. Nah, kenapa seperti itu? Nah, normalnya kan proses proliferasi itu kalau secara teorinya itu selesai dalam waktu 21 hari. Nah, tetapi kenapa di sini itu belum sampai, sudah sampai lebih dari 21 hari atau bahkan 4 pekan ya, atau sekitar 29 sampai 30 hari itu malah tidak terjadi perbaikan seperti itu. Nah, ini contoh studi kasus pasien yang tadi. Jadi kemungkinan akan fotonya ini akan berulang-ulang muncul karena ini sangat berkaitan dengan materi kita dan kita fokus ke satu pasien yang eh, kita akan evaluasi sampai dia selesai. Nah, ini ada pasien datang, ya datang menampilkan datang untuk melakukan perawatan dengan pada tanggal 12 bulan 8 tahun 2024 dengan kondisi luka yang seperti ini dan 8, 9, 10, 11, 12. Nah, selama ini bukan lagi 4 pekan, 4 bulan itu perkembangannya sangat sedikit ya. Memang ada perkembangan tapi sangat minim ya, seperti sekitar hanya 20 sampai 40% malah. Nah, inilah yang disebut dengan
definisi yang luka yang tidak progresif atau healing without progress seperti itu. Jadi kok perawatannya sudah maksimal, eh, pasiennya juga sudah kita edukasi, tapi kondisinya kok masih begini-begini saja, kan menjadi seperti ya kita sebagai tenaga kesehatan yang merawat pasien seperti ini pun kita masih merasa kok kayak ini berbeda dengan pasien yang lain ya, bisa seperti ini dan apakah cara yang saya lakukan ini sudah tepat. Nah, kalau misalnya sudah muncul perasaan bahwa apakah yang cara yang dilakukan selama ini sudah tepat, itu berarti sudah ada rasa ingin memperbaiki ya terhadap intervensi yang kita gunakan. Memperbaikinya itu apakah dengan cara kita mencari informasi tambahan, atau belajar, atau mencari baca literatur, ataupun konsultasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Seperti itu. Nah, eh, luka yang stabil itu belum tentu dia sembuh ya. Seperti ini. Kalau kita lihat ini, ya pasiennya mungkin masih ada selafnya ya. Tapi lebih kebanyakan merahnya ya. Kalau kita lihat ini dia ya tidak sembuh-sembuh ya. Seperti itu modelnya. Hanya begitu-begitu saja. Seperti itu. Nah, di mana kalau yang disebut progresif tidak tidak yang stabil tapi tidak progresif itu ya tidak ada penyusutan yang signifikan ya seperti gambarnya yang kita lihat dari tanggal 12 bulan 8 ya kita rawat terus sekarang tanggal 13 bulan 12 tahun 2024 itu ya lukanya merah tapi ya begitu-begitu saja ya seperti itu. Malah waktu kita rawat ini luka granulasinya itu bukan lagi lunak tapi mengeras seperti itu. Ini yang menjadi salah satu contoh ya buat kita dalam menangani masalah perawatan luka. Nah, Bapak Ibu, dalam prinsip perawatan luka modern ya, apapun masalahnya, frameworknya kita tetap kepada time management. Apa itu time management? Yang pertama dimulai dengan tissue management, infection control, moisture balance, dan epithel atau edge. Nah, kita tahu bahwa T, tisu atau tisu manajemen, kita ingin melihat apakah ada jaringan mati di situ. Kalau ada jaringan mati, berarti kita perlu melakukan debridement atau pengangkatan jaringan mati. Pengangkatan jaringan mati kita ketahui ada 5 cara ya, menggunakan hidrolisis, mekanikal, debridemen, autolisis itu kita lembabkan sampai terlepas dengan sendirinya. Terus mekanikal itu kalau kita gunting-gunting ya menggunakan benda tajam. Terus enzimatik kalau kita menggunakan bahan-bahan alam, biologikal kalau menggunakan belatung atau maggot ya bahan-bahan biologis dan terakhir itu kalau misalnya kita mau masukkan ke kamar operasi itu namanya surgical. Dan yang berikutnya adalah infection dan inflammation control. Jadi kalau kita melihat ada luka ya yang stagnan begitu-begitu saja berarti selain melihat apakah ada jaringan mati kita juga melihat nih proses infeksi dan inflamasinya ini seperti apa. Apakah dia berulang atau menetap. Nah, tujuannya apa? Supaya proses infeksinya itu kalau memang sudah terjadi itu bisa berkurang dan kalau memang sudah eh, apa belum terjadi kita bisa hindari seperti itu. Dan yang berikutnya adalah M, moisture balance ya. Jadi ya kita ketahui luka kronis itu salah satu intervensi yang paling baik adalah dengan memberikan proses konsep perawatan luka lembab seperti itu. Nah, selain mengontrol dia lembab, kita juga mengontrol cairan lukanya ya, seperti itu. Yang berikutnya epitel ya, epitel. Epitel itu bagaimana kita melihat jaringan-jaringan epitel yang berwarna pink. Kenapa epitel harus dilihat? Ya, ini menandai bahwa itu adalah salah satu akhir dari proses penyembuhan luka ketika luka itu sudah tertutup dengan epitel dengan sempurna. Dan yang terakhir adalah S atau surrounding skin, di mana kita ingin melihat kulit sekitar luka ya. Jadi ditambahkan S ya, times sekarang jadinya. Surrounding skin itu bagaimana kulit sekitar luka. Apakah dia sehat atau dia kering atau dia kehitaman ya seperti itu. Kalau dia kering dan kehitaman berarti kita curiga komplikasinya itu sampai ke saraf otonomnya. Jadi dia sudah tidak bisa lagi menghasilkan warna kulit yang maksimal atau bahkan menghasilkan warna kulit berlebihan di satu titik-titik tertentu atau dia tidak bisa mengeluarkan keringat secara maksimal sehingga kulitnya menjadi kering ya kan salah satu fungsi keringat juga melembabkan kulit kita kalau kulitnya kering lama-lama kulitnya terkelupas digaruk terus saja jadi luka. Nah, itu adalah masalah-masalah yang kemungkinan akan kita hadapi pada pasien-pasien yang kita temui di fasilitas pelayanan kesehatan masing-masing. Seperti itu, Bapak Ibu. Selain itu juga komplikasi yang bisa terjadi itu pada pasien diabetes itu bisa ke kakinya. Nah, kakinya itu bisa terjadi perubahan bentuk kaki ya, terjadi perubahan bentuk kaki kita sebut dengan deformitas. Kalau terjadi perubahan bentuk kaki, maka
Eh, biasanya luka itu kalau dia di lukanya di daerah telapak kaki atau daerah plantar itu akan menekan salah satu area yang sama secara terus-menerus. Jadi berat badan tubuhnya itu ya berada di situ yang paling besar dan berlangsung lama, maka lukanya akan berulang di situ. Biasanya akan diawali dengan kalus. Kalau kalusnya lama-lama semakin menebal, kalau sudah menebal nanti kalusnya akan pecah dan kuman akan masuk dan terjadilah ulkus seperti itu. Nah, Bapak Ibu, eh, eh, berikutnya yang ingin kita lihat adalah tisu atau jaringannya. Biasanya itu dimulai dengan slav atau nekrotik. Kalau di luka ini yang kita lihat dari luka pasien ini ada slavnya ya berwarna kuning itu jelas terlihat sekali ya. Slavnya ada tapi tipis-tipis ya, tapi itu slav kelihatan bahwa itu adalah slav. Terus ada jaringan nekrotik yang tersembunyi. Kalau pada pasien ini kita tidak menemukan jaringan nekrotik yang tersembunyi, tapi kemungkinan pada pasien-pasien lain bisa saja ada. Ya, jadi ada luka nekrotik yang tidak terlihat ya, sehingga itu menjadi sarang infeksi ya, sehingga menyebabkan adanya kuman ya, adanya kuman yang eh, menyebabkan infeksinya stagnan ya, seperti itu. Jadi ya lukanya sulit untuk sembuh ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, berikutnya adalah infection and inflammation. Nah, eh ya, salah satu tanda infeksi yang paling umum ya selain panas, bengkak, merah dan nyeri itu adalah adanya biofilm. Biofilm ini Bapak Ibu adalah lapisan bening ya, lapisan bening yang ada di luka. Kalau kita jarang memperhatikan, kemungkinan kita menganggap itu adalah jaringan granulasi dan kita mengira bahwa itu adalah jaringan yang sehat dan normal. Nah, bagaimana ciri-cirinya biofilm? Biofilm itu dia tampak mengkilat, ya, Bapak Ibu. Tampak mengkilat, rupanya tampak mengkilat dan merahnya itu merah pucat, bukan merah segar. Ya, seperti itu. Dari mana asalnya biofilm? Biofilm itu berasal dari eh, kuman yang awalnya kumannya itu terkontaminasi di luka. Terus kumannya berkembang biak, terus semakin banyak mereka melakukan kolonisasi. Ketika sudah kolonisasi, mereka berubah menjadi banyak ya. Ketika mereka sudah menjadi banyak, mereka membuat kritikal kolonisasi yang lebih banyak lagi, jumlah yang lebih banyak lagi. Ketika jumlah mereka sudah semakin banyak, mereka akan mengeluarkan semacam pelindung untuk mereka sendiri yang disebut dengan biofilm, sehingga intervensi yang kita berikan ke luka seperti salam yang kita taruh di luka itu tidak mengenai kumannya, tapi mengenai biofilmnya, sehingga kumannya tidak mati dan kita menganggap tidak ada masalah. Padahal kumannya itu tidak terkena dengan antibiotik topikal yang kita berikan ataupun balutan antimikrobial yang kita berikan itu tidak kena ke lukanya, tapi hanya sampai di lapisan biofilm. Makanya lapisan biofilm ini sebaiknya itu diangkat, dilepaskan. Bagaimana caranya ya? Dengan usap dengan menggunakan kasa atau disemprot dulu, dicuci dulu lukanya, disemprot dengan PHB. Setelah itu kita usap dengan kasa kering ya. Tidak usah takut berdarah karena luka dengan biofilm itu tidak tidak mudah berdarah karena yang dilepasnya itu biofilmnya. Atau memang kalau biofilmnya sangat amat tebal itu bisa menggunakan pincel. Nah, yang berikutnya adalah inflamasi subklinis. Jadi biasanya inflamasi ini ya hilang timbul ya, hilang timbul. Kadang dia meradang, kadang tidak, seperti itu. Nah, ini dicurigai ya adanya eh, infeksi yang infeksi yang ada di situ ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah M, yaitu kelembapan ya. Dan kelembapan ini salah satu faktor penting yang kita jaga ya. Selain lukanya lembab, kulitnya juga harus lembab. Ya. Pasien ini datang di kami itu kulitnya sangat kering ya, karena dia pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi sampai ke saraf, jadi eh, kulitnya sangat kering ya. Sehingga ini menyebabkan kulitnya menjadi pecah-pecah. Kalau bisa Anda lihat ada hiperpigmentasi di situ ya. Jadi banyak masalah yang terjadi. Kelembapannya itu bisa kita lihat dari eksudatnya yang berlebih ya, terlalu banyak cairan pada luka. Ya, biasanya cairan luka itu mewakili warna dasar luka. Kalau misalnya merah, cairannya juga merah. Kalau dia kuning dan hitam, cairannya juga kuning dan hitam. Seperti itu. Nah, selain itu adanya maserasi, adanya lecet pada kulit sekitar luka. Ini sering terjadi karena banyak cairan sehingga terjadi lecet. Nah, yang berikutnya adalah tepi luka. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya di luka ini, di luka ini tepi lukanya itu ya terlihat ya terlihat ada warna pink. Tapi coba diperhatikan baik-baik yang luka tepal 18 itu tepi lukanya itu
sangat jelas tidak menyatu dengan dasar luka ya. Ya, sangat jelas tidak menyatu dengan dasar luka. Kenapa? Seperti itu. Nah, itulah yang kita sebut salah satu contohnya adalah misalnya epibol. Epibol itu adalah kondisi di mana tepi luka itu menebal ataupun menggudung masuk ke dalam sehingga sulit ketemu antara epitel dan granulasi. Kan kita harapannya ini epitel ini akan tumbuh dan menutupi seluruh jaringan granulasi baru masuk ke fase maturasi. Tapi kalau terjadi epibol, epitelnya mengeras atau tergulung masuk ke dalam, tidak ketemu dengan granulasi ya tidak bisa menutup, tidak bisa masuk ke fase maturasi. Atau bisa juga revitalisasinya gagal. Kenapa revitalisasinya gagal? Ya banyak faktor yang menghambat, bisa aliran darahnya, bisa nutrisinya, seperti itu. Makanya kita perlu memikirkan intervensi apa yang paling tepat pada luka tersebut. Nah, apa saja tanda-tandanya lukanya itu eh, stagnan ya, tidak terjadi penyembuhan yang sesuai. Nah, yang paling sering kita lihat itu adalah granulasinya itu pucat. Ini sama persis dengan kasus pasien ini Bapak Ibu. Ini kalau lihat secara kasat mata, ini granulasinya pucat ya. Jadi dia merah tapi merahnya itu pale. Pale itu kalau bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia artinya pucat. Jadi merahnya itu bukan merah segar yang seperti jaringan granulasi yang biasa kita lihat kan. Merah segar kan Bapak Ibu mungkin sering lihat ya. Nah, kalau luka yang stagnan itu granulasinya merahnya pucat seperti itu. Terus dia ada baunya menetap. Biasanya disebabkan adanya bakteri di situ yang menyebabkan adanya hasil metabolisme bakteri itu menjadi odor atau bau luka ya seperti itu. Nah, itu adalah ciri-ciri luka yang menjadi stagnan ya Bapak Ibu. Selain faktor-faktor yang tadi, ada juga faktor-faktor lokal yang menyebabkan luka itu menjadi stagnan. Yang pertama adalah tekanan berbelok. Nah, terutama ini pada daerah-daerah di telapak kaki ya, eh, di daerah telapak kaki itu karena kan dipakai beraktivitas berjalan. Nah, ini kalau dia sering digunakan untuk beraktivitas, karena dia terjadi perubahan bentuk kaki, makanya dia tekanannya berulang di daerah yang sama. Seperti itu sehingga terjadi apa? Terjadi luka yang sulit sembuh ya. Seperti itu lukanya modelnya ya begitu saja. Seperti itu. Atau bisa saja balutannya tidak sesuai. Balutan yang Bapak Ibu gunakan tidak sesuai dengan kondisi luka karena masih banyak juga teman-teman tenaga kesehatan yang mungkin boleh mengikuti pelatihan perawatan luka modern sehingga pemahaman ataupun pengetahuan terkait penggunaan balutan yang tepat itu masih kurang. Sehingga biasanya satu balutan yang diketahui mereknya, nah itu digunakan untuk semua jenis luka. Kalau dulu kan yang paling umum kasa dan NaCl, yang paling banyak kasa terus ataupun balutan A, balutan ini A ini paling sering digunakan di rumah sakit. Teman-teman nakes yang lain gunakan ini kita pakai itu terus. Padahal sebenarnya setiap balutan itu memiliki tujuan balutan yang ingin digunakan masing-masing. Oleh karena itu, bisa saja ya masalahnya karena penyebabnya karena balutannya yang tidak sesuai. Nah, selain itu ada faktor lain lagi ini Bapak Ibu, adanya faktor sistemik. Nah, kalau pada pasien ini memang ada masalah sistemik Bapak Ibu. Selain dia ada diabetes mellitus tipe 2 ya, Bapak ini memiliki kadar gula darah yang tinggi. Terus Bapak ini juga merokok. Terus nutrisinya juga tidak bagus ya. Dan sirkulasinya kemungkinan tidak bagus ya seperti itu. Sehingga eh, ini menjadi masalah sistemik yang menghambat proses penyembuhan luka itu sendiri. Jadi eh, ada beberapa sudut pandang yang perlu Bapak Ibu lihat ketika nanti Bapak Ibu merawat luka yang stagnan atau tidak ada perubahan yang signifikan pada luka tersebut. Seperti itu. Nah, selain itu ya, selain faktor-faktor tersebut bisa juga karena faktor perawatan. Faktor perawatan yang bagaimana? Yang tidak berbasis outcome. Jadi eh, yang tidak berbasis outcome itu maksudnya saya mau menggunakan balutan ini supaya hasilnya seperti ini. Tidak seperti itu. Jadi kita biasa masih menggunakan balutan karena itu sering dipakai. Itu yang Bapak Ibu paling tahu. Itu yang Bapak Ibu mungkin dapat sponsor bisa saja. Atau bisa juga itu yang sering Bapak Ibu lihat. Nah, jadi menyebabkan eh, intervensi kita menjadi bias ya. Jadi tidak lagi berdasarkan tujuan perawatan, tapi berdasarkan apa ya? Berdasarkan misalnya kalau
dia ada niat tertentu, misalnya saya pakai balutan ini supaya saya banyak penjualannya, supaya saya disponsori untuk ikut conference lagi, misalnya. Atau misalnya saya pakai balutan ini karena ini yang adanya ini seperti itu. Biasanya seperti itu. Yang berikutnya adalah evaluasi tidak rutin. Jadi kita melakukan aktivitas perawatan luka itu ya biasa-biasa saja dilakukan ya seperti sebagai rutinitas biasa-biasa saja tanpa perlu ya, saya datang ke rumah sakit atau puskesmas ke ruangan saya lakukan perawatan luka. Terserah mau luka ini terjadi penyembuhan, perbaikan ya saya tidak peduli. Yang penting saya sudah melakukan tugas saya. Terus sampai di rumah saya istirahat. Nanti ada shift lain lagi yang melanjutkan. Nah seperti itu. Jadi ada beberapa faktor ya yang menyebabkan dari sisi faktor perawatan itu luka itu menjadi stagnan atau penyembuhannya tidak. Nah, Bapak Ibu, harapannya kita mau mengubah sudut pandang Bapak Ibu atau cara berpikir Bapak Ibu dalam menghadapi masalah luka dengan stagnan atau tidak ada penyembuhan yang signifikan. Bagaimana caranya? Ya, itu dengan fokus pada hasil yang terukur. Ya, jadi kita mau nih lukanya ini hasilnya nanti maunya seperti ini. Ya, dan apa indikatornya sehingga dia bisa dikatakan intervensi yang kita berikan itu membaik. Ya, ada penurunan luas luka. Jadi lukanya dulunya luas dan menjadi semakin mengecil. Ya, harapannya kan begitu, bukan semakin membesar. Dan yang kita lihat adalah kualitas granulasi. Yang kalau dulu misalnya granulasinya itu pucat, ya merah tapi pucat. Dan sekarang kita mau dia merah tapi segar. Seperti itu. Nah, bagaimana nanti hasil akhirnya nanti akan kita lihat ya, karena pasien ini akan kita ikutin terus sampai dia selesai. Nah, kalau Bapak Ibu sudah curiga bahwa ini terjadi stagnansi atau tidak ada perkembangan yang signifikan dari pasien saya harus melakukan pengkajian dulu. Ya, kok ini saya sudah rawat berbulan-bulan, kok tidak ada perubahan yang signifikan ya, seperti itu. Jadi coba lakukan pengkajian lagi yang komprehensif ya. Siapa tahu ada masalah yang mungkin Bapak Ibu tidak lihat ya. Dan ternyata itu adalah masalah utamanya di sini. Contohnya misalnya pada pasien ini eh, kami curiga ya dia mengalami gangguan pembuluh darah ya, darah sehingga kita lakukan reassessment. Salah satu kajian yang kita gunakan itu kami memeriksa tekanan darahnya untuk ankle brachial pressure indexnya tekanan darah di ankle ya menggunakan alat yang namanya vascular Doppler. Jadi kita ingin melihat nih apakah aliran darah ke kaki ini lancar atau tidak. Setelah kami periksa menggunakan MBPI, ternyata memang jadi gangguan di situ. Nah, ternyata selama ini masalah itu adanya sumbatan di aliran darahnya karena setelah lihat diperiksa menggunakan MBPI ya menggunakan vascular Doppler ternyata memang ada masalah. Sambil kita juga tetap kolaborasi dengan dokter yang menangani seperti itu. Nah, setelah kita melakukan assessment ya, kita sekarang menentukan manajemen luka apa yang tepat untuk kasus ini. Kita harus memodifikasi intervensi yang kita berikan berdasarkan evidence based practice atau intervensi yang kita berikan itu bukan karena katanya. Kalau pasien begini ini tidak sembuh-sembuh, baiknya kita pakai balutan ini, katanya ini bagus. Atau menurut saya sering lihat di dia pakai ini. Nah, bukan seperti itu. Jadi Bapak Ibu mengganti intervensinya itu dengan membaca, melihat jurnal-jurnal intervensi apa yang cocok untuk masalah seperti ini. Oh, ini hasil penelitiannya ini cocok untuk pasien seperti ini. Begitu maksudnya Bapak Ibu yang disebut dengan EBP, Evidence Based Practice. Jadi tindakan itu dilakukan berdasarkan eh, berbasis bukti ya, seperti itu. Dan sudah terbukti. Jadi pasiennya tidak menjadi pasien coba-coba. Nah, ini contoh hasil EBP yang kita gunakan setelah kita periksa tadi assessment ternyata ada masalah di pembuluh darah di kaki pasien. Makanya kita menurut EBP ya pada masalah tersebut ya karena ada gangguan di aliran darahnya kita memberikan balut tekan menggunakan four layer bandage ya four layer bandage. Four layer bandage itu diberikan ya pada pasien-pasien yang memang mengalami masalah gangguan di aliran darahnya ya supaya karena biasanya ciri-cirinya dia mengalami gangguan sirkulasi kalau kita lihat nih luka pasiennya itu kakinya seperti kaki botol coba Bapak Ibu lihat ya betisnya itu besar tapi pas dia ke daerah pergelangan kakinya itu dia mengecil seperti botol ini aliran darahnya tidak bagus ya seperti itu sehingga kita butuh bantuan perbulannya itu butuh bantuan dari luar tekanan tambahan ya dengan menggunakan compression bandage
atau balut tekan menggunakan four layer bandage. Nah, selain menggunakan intervensi, kita juga melakukan kolaborasi. Kolaborasi ya kita dengan tenaga kesehatan yang lain, dengan dokter, dengan nutrisionis, dengan tim rehabilitasi ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, bagaimana algoritmanya supaya kita melakukan merasa bahwa tindakan yang kita lakukan itu sudah maksimal? Yang pertama itu kita evaluasi lagi setiap 2 sampai 4 pekan tindakan yang kita lakukan itu apakah menjadi lebih baik atau ya. Nah, ini salah satu contoh misalnya ya, pasien ini setelah kita lakukan balik tekan ternyata ada peningkatan tubuhnya jaringan epitel. Yang kita lihat ya perbedaannya sesudah kita lakukan intervensi dengan four layer bandage. Jadi yang sebelumnya lukanya terbuka, nah ini sudah muncul epitel seperti itu. Nah, ini studi kasus dari pasien tersebut, foto-foto perjalanan dari, jadi intervensi yang kami berikan pada pasien ini, modifikasinya melalui EBP itu menggunakan four layer bandage ya. Tadi ada assessmentnya itu menggunakan vascular Doppler dan hasilnya adalah ada sumbatan dan kita menggunakan four layer bandage sebagai intervensi modifikasi ya. Dan setelah kita lakukan intervensi modifikasi ya, nah jadi pasiennya itu ya dari tanggal 7 bulan 3, tapi memang ini lambat ya, karena kategorinya lambat itu karena satu pasiennya lansia, yang kedua merokok, yang ketiga ada diabetes mellitus, jadi memang tetap lambat, tapi lambatnya itu kalau bisa ada perbaikan yang signifikan. Nah, kita lihat ini dari tanggal perbedaan yang sangat signifikan dari tanggal 10 bulan 5 ke tanggal 6 bulan 8. Ya, itu sudah tertutup sempurna dengan epitel, sekitar 90% dengan epitel. Tanggal 10 bulan 9 itu seluruhnya sudah tertutup epitel. Meskipun pasien ini ya kadang epitelnya itu robek karena dia masih beraktivitas kembali ya seperti itu. Tapi setidaknya sangat beda jauh dari yang sebelum kita berikan modifikasi intervensi dengan yang sekarang. Seperti itu. Jadi ternyata hasil evaluasinya intervensi yang kita berikan itu sesuai dengan apa outcome yang ingin kita berikan kepada pasien tersebut. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu juga untuk pasien, kalau sudah berbulan-bulan dan tidak perubahan, coba dipelajari lagi, diperiksa lagi apa masalahnya, terus membaca, konsultasi dengan teman sejawat, kira-kira apa intervensi tambahan yang bisa diberikan, dan lakukan dokumentasi yang tepat sehingga kita bisa membandingkan ya before dan after. Berikutnya mungkin silakan Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan ya atau ada yang ingin disampaikan ya, silakan melalui tanya langsung atau kolom chat juga bisa ya, karena saya diamanahkan oleh panitia ya hanya sampai jam 3 waktu Indonesia Barat. Nah, berikutnya Bapak Ibu kesimpulan terakhir dari saya, stabil itu bukan berarti lukanya sembuh ya. Seperti itu. Jadi kalau merah merah saja itu kan belum sembuh ya, belum selesai, harus sampai maturasi. Ya, ini seperti tadi yang saya katakan, ingat selalu lakukan evaluasi dan modifikasi. Karena kalau misalnya kita evaluasi saja tapi tidak ada modifikasi ya berarti tidak ada perubahan atau tidak tindakan yang terjadi. Penutup ya, slide paling terakhir bagi saya Bapak Ibu, ini quotes ya, quotes of the day. Tadi saya lihat Dokter Indah diminta diminta buat quotes ya, Mbak Ulis. Nanti ini saya sudah bikinkan quotes ya. Begitulah diabetes, manisnya sementara, sakit sakitnya bikin luka jadi lama. Saya Ahmad Jamaluddin. Silakan kalau Bapak Ibu mau berteman di Instagram, Ahmad, di praktek saya juga ada tips. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurse Ahmad Jamaluddin yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, kita beri applause dulu nih ya. Nurse Ahmad sangat luar biasa nih untuk memberi. Tadi juga kasus-kasus sangat luar biasa. Nah, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung tuliskan di kolom chat atau bisa langsung nanti raise hand untuk berdiskusi secara langsung. Ini sudah ada pertanyaan dari Pak Boni Irawan nih, Nurse. Apakah eh, kedua pembicara bisa berbagi pengalaman tentang perawatan luka DM dengan madu? Mungkin bisa berbagi dengan teori dan pengalamannya. Nah, mungkin bisa beri jawabannya. Silakan, Nurse. Terima kasih Mbak Ulis dan salam kenal Pak Boni Irawan ya.
bagaimana penanganan luka menggunakan madu. Jadi, Bapak Ibu, madu itu masuk ke dalam salah satu intervensi. Tadi kalau tadi Bapak Ibu lihat slide saya ada namanya time management, ya. T itu tissue management, I itu inflammation control, M itu surveillance, dan E itu adalah epithel atau bukan jaringan tepi. Di bagian T-nya itu tissue management, itu ada 5 cara ya. Mengangkat jaringan mati menggunakan eh, mekanikal, itu digunting. Autolisis itu dilembabkan. Biological itu menggunakan bahan biologis seperti belatung misalnya. E itu enzimatik. Nah, madu itu masuk di bagian enzimatik. Jadi boleh ya bagian enzimatik. Nah, enzimatik itu dalam madu itu terkandung ada antibakteri, ya, bisa juga melembabkan, ya. Jadi sehingga boleh digunakan untuk luka. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah madunya itu perlu dilihat apakah itu madunya asli atau tidak. Karena sekarang saya kadang lewat di hutan ya, kadang ke hutan ya, karena saya juga sering eh, ke daerah-daerah. Itu saya melihat ada lokasi yang setiap hari itu ada madu. Nah, itu biasa malah menjadi pertanyaan dalam dalam diri saya itu. Ini kalau kan di situ tulisnya madu alam. Ini kok madu alam adanya kok tiap hari dan stoknya itu selalu banyak gitu kan. Nah, jadi saya muncul rasa aware. Apa madunya asli nggak nih seperti itu. Nah, yang berikutnya kalau Bapak Ibu yakin madunya asli ya it's okay ya, dan pastikan juga pengelolaannya itu baik. Seperti itu kan. Karena saya pernah lihat di eh, di salah satu informasi ada juga bahkan yang madunya itu ya dicampur macam-macam ya seperti itu, sehingga tujuan kita awalnya itu baik dan itu malah karena madunya tidak bukan madu yang berkualitas bagus dan tidak asli ya, sehingga malah jadi merusak seperti itu. Jadi yang paling memang madu bisa, tapi saran saya lebih baik menggunakan topikal yang sudah jelas-jelas aman ya, seperti misalnya zinc cream ya, seperti itu. Seperti itu Mbak. Pertanyaan Oke, dari baik. Pak Terima Budi. kasih Semoga Nurse terjawab. Ahmad yang sudah memberikan jawabannya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Boni Irawan. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Karika nih. Kalau pada kasus tertentu ukuran luka nggak berubah tapi eksudat berkurang, ini bisa dibilang progres atau tetap stagnan? Mungkin boleh jawabannya, Nurse, silakan. Oke, terima kasih Mbak Rika. Salam kenal ya. Kalau pada kasus sudah tertentu ukuran luka nggak berubah, tapi eksudat berkurang itu bisa diproses. Betul, eksudat berkurang itu berarti infeksinya juga berkurang. Itu jadi stagnan itu kan bukan hanya granulasinya saja ya, tetapi juga cairan lukanya seperti terus seperti itu. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu sudah melakukan perawatan luka dan misalnya salah satu indikatornya selama ini cairan lukanya banyak dan pada saat Bapak Ibu rawat cairan luka sudah berkurang, ya itu berarti sudah ada perbaikan di situ. Tapi selain cairan lukanya berkurang, lihat evaluasi lagi nih setiap 2 pekan eh, jaringan lunasinya bertambah atau kurang. Kalau tidak, nah itu perlu diwaspadai. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Nurse Ahmad Jamaluddin. Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan kembali? Pak ini sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu. Jika memang tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sesi diskusi bersama dengan Nurse Ahmad Jamaluddin. Jika begitu, sebelum menutup sesi kedua bersama Nurse Ahmad, mungkin bisa diberikan closing statement untuk kegiatan hari ini. Silakan Nurse Ahmad. Oke, closing statement dari saya, dari slide saya yang tadi ya. Jadi slide terakhir itu kalau teman-teman lihat ya, ada yang saya bilang ya, begitulah diabetes, manisnya sementara, sakitnya bikin luka jadi lama. Jadi mari kita cegah diabetes. Ada yang lebih 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 ini lagi sih quotes-nya di Instagram saya itu ada yang saya tulis lebih ringkas lagi tapi lebih lebih deep. Saya bilang di Instagram tuh kayak gini. Ini murni kata-kata yang saya ciptakan ya, bukan quotes dari orang lain. Jadi saya bilang di situ di Instagram eh, diabetes itu manisnya sementara, sakit selamanya. Wah, Ya oh, karena dia nggak bisa disembuhkan kan seperti itu, betul, tapi bisa betul. dikendalikan. Oke, baik. Terima kasih Nurse Ahmad Jamaluddin yang sudah memberikan quotes-nya. Quotes of the day hari ini, luar biasa. Bapak Ibu mungkin nanti kalau mau lihat-lihat quotes yang lain boleh follow Instagramnya Nurse Ahmad nih ya. Oke, baik. Bapak Ibu, kita cukupkan sesi kedua bersama Nurse Ahmad. Terima kasih Nurse Ahmad Jamaluddin yang sudah memberikan waktunya hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa bertemu lagi di sesi-sesi topik webinar lainnya. Terima kasih Nurse Ahmad, sehat selalu.